Pemirsa, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang laga kontra Jepang di Osaka. Laga melawan Jepang akan menjadi ujian bagi lini pertahanan Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Jepang di Stadion Expo 70 Osaka pada Minggu 8 Juni 2025 pukul 19.30 waktu setempat. 30 pemain yang diboyong dalam lawatan kali ini seluruhnya sudah mengikuti latihan. Seperti J.I. Jess, Messil Girls, Martin Paes, hingga Kevin Dix. Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang di laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa petang waktu setempat. Meski hasil laga nanti tak berpengaruh di klasemen akhir, namun Timnas Indonesia menargetkan mampu mencuri poin di kandang Jepang. Laga melawan Jepang akan menjadi ujian bagi lini pertahanan Indonesia menghadapi tajamnya samurai biru. Meski demikian, para pemain tak gentar dan siap memberikan yang terbaik. Hal yang sama juga dilontarkan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Yeah, we are in a good spot. Everybody's recovering well. Now focusing on the next game against Japan, and we arrived yesterday, and now we're focusing on the next match. So we're confident, but Japan is also very confident. Of course, they're playing at home, and we're trying to do our best to have a very good result. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjalani official training pada hari Senin di Stadion Panasonic Suita Osaka. Dari Suita Osaka, Jepang, Widya Bisela, TV One mengabarkan. Geser peringkat 1 dan 2 di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi ini menjadi ajang pembuktian Indonesia. Mampukah kita naik kelas meski beda level secara peringkat FIFA? Akankah anak asuh Patrick Kluivert tampil sempurna mengeluarkan kemampuan terbaiknya di rumah Samurai Biru? Seperti apa pula persiapan para pemain di Osaka, Jepang? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Bung Reza selaku Ketua Garuda Japan. Selamat sore Bung Reza. Selamat sore Kak. Bung Reza, ini kita penasaran sampai dengan saat ini jelang Indonesia melawan Jepang. Pantauan dari sana seperti apa Bung? Dari kita sendiri sih yang sudah kita lakukan sekarang lagi berkoordinasi sama teman-teman yang dari Indonesia yang akan berangkat ke Jepang. Dan totalnya sendiri sih dari teman-teman yang dari Indonesia yang berangkat ke Jepang itu sekitar 600 orang. Bahkan untuk penjualan tiket 10 menit sudah ludes. Ini artinya supporter dari Indonesia juga ikut untuk meramaikan dan juga mensupport para pemain di sana. Nah, apakah ini juga menjadi suatu semangat bagi Garuda Japan yang kita ketahui merupakan pemain ke-12 di sepak bola ini? Jadi untuk kita sendiri sih dari Garuda Japan berharap teman-teman yang di Indonesia dan di Jepang jadi satu suara untuk mendukung timnas di laga terakhir ini. Modal penting buat kita menghadapi di round 4 terutama. Dan kita dari Garuda Jepang nggak sendiri, kita bareng dari teman-teman Ultras Garuda dan Lagarani Indonesia untuk bersama-sama beri dukungan untuk tim nasional Indonesia pertandingan besok. Nah, total ada berapa Bang dari Garuda Japan ini yang nanti akan meramaikan stadion? Kalau dari Garuda Japan sendiri sekitar ada 500 orang Kak. Tentunya ada persiapan-persiapan yang nantinya akan disuguhkan dalam pertandingan itu? Kita mempersiapkan koreo dan tifo yang bakal kita tampilkan di pertandingan nanti. Dan kita sudah berkoordinasi lama bersama JFA terutama dan pihak PSSI untuk membantu kelancaran dan izin terutama untuk di stadion. Secara atmosfer ini perilaku penonton di Jepang ini seperti apa? Animonya seperti apa dalam menyaksikan laga di sepak bola? Jadi animo masyarakat Indonesia sih masih sama seperti di Indonesia Kak. Di sini kan teman-teman pada rindu lah ingin nonton timnas. Karena jarang sekali kan pertandingan timnas nasional sendiri bermain di Jepang kan. Ini salah satu momentum buat kita merayakan lah gitu, pada pertandingan besok.
Patrick Kluivert sendiri sangat kagum dan juga takjub dengan sambutan yang diberikan oleh para supporter Indonesia. Apakah Garuda Jepang juga termasuk di antaranya? Melihat pemain yang baru tiba, bagaimana kondisi mereka? Apakah semuanya juga siap untuk membela tanah air? Iya Kak, waktu penyebutan kemarin itu sangat antusias banget ya, dari mana-mana. Kita nggak expect yang bakal datang tuh sedikit. Ternyata mungkin informasi karena udah sampai kemana-mana, akhirnya waktu kita sampai di bandara kemarin, juga sangat ramai sekali dari teman-teman yang kuliah di Jepang maupun kerja gitu. Nah, untuk dari Bung Reza sendiri, apakah memiliki pemain-pemain yang diidolakan? Bagaimana dengan keputusan dari Patrick Kluivert yang ada kemungkinan untuk merotasi para pemainnya, Bung Reza? Kalau dari saya sendiri sih, saya sangat mengidolakan Ricky Kambuaya. Cuman untuk masalah strategi permainan, kita serahin kepada Patrick Kluivert sebagai pelatih. Kita berharap di pertandingan nanti juga Indonesia bisa all out walaupun udah dipastikan lolos ke babak 4 di round 4. Nah, kita tetap harus berusaha maksimal lah di pertandingan besok, Kak. Secara level kita harus akui Jepang dan Indonesia ini memiliki gap yang sangat jauh. Tapi dari Bung Reza sendiri ini melihatnya seperti apa peluang dari Indonesia dan juga perkembangan dari timnas Indonesia itu sendiri dari segi laga permainannya? Kalau untuk segi permainan memang dari timnas Jepang sendiri sangat mendominasi karena pemain-pemain mereka kan banyak berkompetisi di Liga Eropa terutama kan. Jadi, tapi kita masih harus tetap percaya pada tim sendiri dan semoga Indonesia bisa mengatasi itu semua dan bisa meraih poin lah, minimal dapat 1 poin mungkin. Nah, Bung Reza ini sebagai pecinta sepak bola, dari Bung Reza sendiri pendapatnya apa yang menjadi titik lemah dari timnas Indonesia agar bisa melaju melawan dengan Jepang? Mungkin untuk saya sendiri titik lemah di Indonesia itu mungkin ada di lini serang mungkin ya, karena mungkin setelah adanya Oli pun kita masih pengen mendobrak lagi lah untuk lini depannya, semoga bisa lebih mendominasi untuk di bagian itu depan. Dengan semangat tersebut prediksi skornya berapa, Bung Reza? Mungkin 2-1 untuk Indonesia kan, kalau dari saya pribadi. Wah, terima kasih banyak Bung Reza Chandra waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore waktu Indonesia. Sekali lagi terima kasih waktunya.